Sebagai penutup akan disampaikan mau'izah hasanah oleh pengasuh Majelis Ismul A'zam Al-Ustadz Al-Habib Zain bin Hilmi Syekh bin Abdul Asgab, dan akan ditutup talqin zikir oleh Sayyidil Jid Al-Habib Alwi Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa alihi tahirin wa ashabihi tayyibin fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Amma ba'du. Al-Muhtaram Mukarram Al-Jid Al-Habib Alwi bin Idrus Al-Habsyi, kadalik Habib Abdullah Asgab, Habib Ghazi Al-Idrus, Habib Husin Al-Haddad, Habib Abdul Qadir Asgab, serta semua para habaib lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa tadim hormat kami kepada mereka. Juga para ustadz, para kiai, para asatidah, para ustadzah, para tokoh masyarakat, baik sivil ataupun militer, yang mudah-mudahan kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangin umurnya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mudahkan semua urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah sampaikan semua hajat-hajatnya. Masyar hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayahnya, yang mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara zikrullah, berzikir mengingat kepada Allah, dalam acara berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam acara mengenang haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu arda. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini yang akan menjadi nanti saksi di hari kiamat nanti, yang mana tadi sampai sekarang kita kepanasan, mudah-mudahan nanti di mahsyar kita diberi sesuatu pertolongan Allah, kita tidak kepanasan. Di sini kita sudah berkeringetan, mudah-mudahan nanti di sana kita tidak berkeringetan. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dua hadis saja pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sang Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum amman yukhaliluh." Kata Nabi, al-mar'u dalam riwayat ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalili, tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikan kata Nabi siapa yang ditemaninya. Ini pesan penting dari Nabi. Nabi sampaikan tidak panjang, pendek, tapi sangat-sangat, kalau kita tidak memperhatikan sangat-sangat bahaya buat kita semua. Buat keturunan kita, buat istri kita, buat suami kita. Nabi ingatkan seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah seseorang dari kalian siapa yang menemaninya. Para ulama ahli hadis mengatakan, man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar walau minasyar. Siapa orang
Siapa orang yang berteman kepada orang baik, maka Allah berikan kebaikan. Allah jadikan dia orang baik walaupun dirinya tidak baik. Kalau kita sering dekat sama orang baik, ahli ibadah, orang-orang saleh, nanti Allah jadikan kita bisa seperti itu walaupun maaf cakap tadi kita berlumuran dengan dosa. Wa man saibal asra wa man saibal syarr ja'alallahu minal syarri walau minal akhyar. Siapa orang yang berteman kepada yang jelek, maunya kumpul sama yang jelek, Allah jadikan nanti dia akan jelek juga, tergelincir juga. Walaupun tadinya dia orang baik, tadinya ahli sholat, ahli zikir, kekempung juga nanti. Itulah makna hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu dikatakan sama para ulama hadis, fa'in ajastah an musyahadati ma'riyatihim kama hadha qalibun fi hadha zaman fala ahsan an mutala'ati siyarihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa atharihim. Kalau misalkan kita nggak mampu untuk kumpul sama mereka, untuk lihat mereka, maka perhatikanlah sebaik-baiknya kita, maka perdalami sejarah kehidupan mereka. Baca manakib mereka, baca aktivitas mereka. Seperti tempat ini, kita akan ceritakan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana aktivitas beliau. Kita tidak mampu untuk melihat beliau, kita tidak ada di zaman beliau. Tapi lihat, sejarah mencatat atas kehidupan beliau. Sejarah manaqib beliau tertulis. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, semua sunnah Nabi dikerjakan. Sampai beliau mengatakan, wallahi ma syaribtu hatta qila li ya Abdul Qadir bihaqi alik isyrab wa ma akaltu hatta qila bihaqi alik kul wa ma fa'altu syai'an hatta umirtu biha. Demi Allah, aku tidak makan. Aku tidak makan kecuali aku diperintah sama Rasulullah makan. Aku tidak minum kecuali Rasulullah perintah aku minum. Dan aku tidak melakukan sesuatu perbuatan apapun kecuali atas instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Hubungan rohania beliau kepada Nabi Muhammad sangat erat. Semua sunnah Nabi dikerjakan. Subhanallah. Maka itu makam beliau sangat tinggi, derajatnya tinggi. Saya akan ceritakan sampai beliau itu mengatakan, raqabati hadihi inna raqabati ala kulli waliyin lillah. Sesungguhnya kedua tapak kakiku di atas leher-leher para wali-wali Allah. Ini ulama-ulama menceritakan, ada bernama Syekh Abdullah. Syekh Abdullah Al-Juni, kata beliau, ia meriwayatkan dari Syekh Al-Imam Abu Ya'qub Yusuf bin Ayyub Al-Hamadani. Kata beliau, saya mendengar dari guruku Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Juni pada tahun 461. Pada tahun 464 saya Abdul Qadir Jailani dilahirkan 470 sebelum beliau lahir. Sebelum beliau lahir ada seorang wali mengatakan annahu sayuladu mauludun lahu madharun azimun bil karamat. Nanti akan ada lahir seorang anak dari suatu negeri yang punya derajatnya begitu tinggi, karamatnya luar biasa. Semua para wali itu di bawah perintah beliau. Sampai juga ada Abu Muhammad Al-Qasim bila menceritakan, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan semua wali-wali itu di bawah telapak kakiku. Kata Abu Muhammad Al-Qasim mengatakan, saat itu kata beliau,
aku melihat semua wali-wali tunduk kepada beliau. Wa ta'u ruhusihim tawadu'an illa rujulan bi ardil ajmi. Fatuwari anhu halahu. Subhanallah. Kata beliau, aku lihat semua wali-wali itu tunduk atas perintah beliau. Kecuali ada satu wali nggak mau tunduk. Kata Abu Ahmad Al-Qasim mengatakan, orang itu nggak lama dicopot makom kewaliannya sama Allah. Fatuwari anhu halahu. Dicopot. Karena tidak ada akhlak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kata perintah beliau itu untuk tunduk itu atas perintah dari Rasulullah SAW. Semua tunduk di bawah kepala, di bawah tapak kaki beliau. Subhanallah. Sampai juga Syekh Haya bin Qais Al-Harani yang mengatakan itu semua wali setiap yang tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, zadallahu nuran fi qulubihim wa barakatan fi ilmihim wa uluwan fi ahwalihim bisababi wadi'ir usihim. Kata beliau, semua wali yang tunduk sama beliau itu Allah tambahkan di hatinya cahaya. Allah tambahkan keberkahannya di dalam ilmunya. Juga Allah tambahkan makam derajatnya karena tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dapat makam seperti ini lantaran apa? Semua sunnah Nabi Muhammad dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dia kerjakan. Apa yang diperintah oleh Rasulullah dia kerjakan. Yang dilarang sama Nabi ditinggalkan. Bahkan makan minum pun dia tidak minum kecuali atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini kita dapat keberkahan beliau. Mari sama-sama kita tawassul kepada beliau. Karena beliau sendiri mengatakan siapa orang yang dalam khusus orang yang mempunyai hajat mintalah sama aku yang sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka wa natawassalu ilaika biwalika min awliyaillah ya hadratil Imam Qutbur Rabbani wa qata asmadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala siftur surandal karamah fil Baghdad. Baca sama-sama. Syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jailani Syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jailani. Ya Allah ya Subhani jud lana binurani bilwali qudbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibadallah rijalallah agituna liajlillah wa kunu lana lillah hasanallah bifadlillah syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jailani syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jailani. Ya Allah ya Subhani jad lana binurani bilwali qadr Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ya Aqtab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jilani syilillah Syekh Abdul Qadir Al-Madad Al-Jilani. Ya Allah ya Subhani jadlana binurani bilali qadr Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sa'alnakum walisulfan
سبحاني جود لنا بالنوراني بالولي قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني يا ربي بسادتي تحقق لي شرطي عزتي بشرطي ويصفو وقتنا لله شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني بكسب الحجب عن عيني ورافع البين من بيني والدمس الغيف والعين بنور الوجه يا الله شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني يا الله يا سبحاني جود لنا بالنوراني بالولي قدر رباني شيخ عبد القادر الجيلاني صلاة الله مولانا على من بالهدى جنة ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني شيء لله شيخ عبد القادر المدد الجيلاني يا الله يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد الولد ولي الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Sebelum ditutup doa oleh Jid Alwi, saya sekali lagi minta maaf kalau tadi ada kendala, sedikit kendala, itu bukan mau dari kami, tapi Allah yang punya mau, bukan kami. Kita sudah lakukan yang terbaik, tapi Allah yang mau memberikan itu semua, dan semuanya insya Allah ada hikmahnya. Itu saja yang bisa Al-Faqih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.